Battle of YouTube. Kali ini gue mau ngebahas primary bike gue. Mungkin agak sedikit beda sama video-video yang sebelumnya yang pernah gue bikin. Gue nggak tahu ini bakalan berguna apa enggak. Ini kayak satu-satunya gue, kayak balik lagi ke kemarin. Satu-satunya gue aja. Oh ya, by the way gue bikin video ini dari handphone ya. Jadi kalau kualitasnya agak sedikit jelek, ya dimaklumin aja. Soalnya ini kayak ala-ala low budget gitu sih bikinnya. Ini kamera gue kayak nggak fokus. Gue nggak tahu apa handphone gue yang terlalu murah, jadinya nggak bisa fokus kayak gitu. Gue pakai motor ini udah dari tahun 2008. Ini motor yang banyak banget nemenin gue kemana-mana. Ya cukup gimana ya, ada plus minusnya sih. Kayak lo lihat stangnya tuh kayak apa ya, kayak gitu. Jadi pegel banget lo naik motor kayak gini. Dan waktu gue beli motor ini sebenarnya kepinginnya gue beli R25, cuma karena saat itu gue lihat masih terlalu mahal buat gue, jadi gue mutusin buat ngambil motor ini. Sebelum ini gue punya Fiction ya, jadi sebenarnya gue pengen naik up cc gitu sebenarnya, cuma ya gimana, saat gue lihat angsurannya tuh kayak nggak ngotak cuy, mahal banget saat itu ya, pada zaman itu. Jadi gue mutusin buat ini karena gue masih banyak hal lain yang harus gue pikirin, nggak cuma sekedar motor ini doang. Seingat gue R15 itu 2014 yang versi 2 nya ya, yang gue tahu di Indonesia. Dulu waktu pas gue punya Fiction, sebenarnya gue kepengen motor yang full fairing. Sebenarnya sih waktu pas gue mau naik up itu gue pengennya R25, cuma yang balik lagi yang tadi gue bilang. Jadi gue cuma bisa kayak kebeli kayak gini, tapi ya so far gue udah senang sih. So far gue udah senang punya motor kayak gini. Ya kayak lihat gue juga yang udah pakai ini selama gue lupa ya, udah berapa lama gue pakai motor ini. 2023 bisa, berarti sekitar 2018, jadi 2 tahun lebih pemakaian ya. 2 tahun lebih pemakaian gue pakai. Dan kilometernya udah ini kameranya gue nggak tahu bisa fokus apa enggak ya. 38.789. Ini udah banyak banget sih, udah banyak banget kilometernya. Ini motor yang udah gue pakai sering kemana-mana, yang sering nemenin gue. Kayak gue touring ke Lampung dulu saat gue masih zaman gue masih punya effort ya. Saat gue masih punya effort buat nongkrong terus gabung sama anak motor komunitas kayak gini. Gue sering banget dulu jalan kayak ke Lampung, terus gue ke Bandung, ke Puncak. Itu kayak mainan gue doang, kayak mainan gue aja setiap bulan. Gue bikin video ini kayak mau ngasih tau plus minus gue naik motor ini. Setelah pemakaian yang hampir 2 tahun lebih gue pakai motor ini. Sebenarnya yang pertama itu di bagian stangnya. Lihat stangnya tuh kayak bener-bener nyiksa banget sih. Ini stangnya kayak stang udah kayak lo maksa diri lo tuh buat menyiksa tangan lo yang harus nahan semua bahu lo kayak badan lo gitu. Lo lihat stangnya tuh kayak di bawah tangki banget. Itu capek banget sih. Lo kalau naik motor kayak gini terus di macet-macetan tuh bakalan nyiksa banget, bakalan capek banget, dan lo kayak mandi keringat gitu. Ini minusnya ya. Kayak beberapa faktor lagi, misalnya kayak hujan gitu. Ini kayak kesalahan gue sih sebenarnya. Spakboardnya tuh kayak gue lepas, gue pakai undertail. Jadi kalau misalnya hujan, tuh nyipratnya tuh bisa sampai sini cuy. Kayak sampai sini. Terus lo bisa kayak ke badan lo gitu. Dia bisa kayak nyiprat kayak gitu. Itu kayak nyiksa banget. Jadi kayak lo nggak sadar sampai rumah tuh
punggung lu tuh kayak udah kena air semua gitu, cipratan air semua. Bahkan orang yang di belakang lu tuh kayak udah malas gitu sama lu, karena itu bakalan nyiprat banget ke orang-orang yang di belakang lu. Jadi kalau misalnya hujan, gue saranin sih sebenarnya pakai spakboard ya, soalnya ya tadi yang gue bilang itu bakalan capek, bakalan nyiksa banget diri lo. Itu minus yang kedua. Minus yang ketiga, stepnya tuh tinggi cuy, banget stepnya. Jadi kayak maksa lo kayak ala semi sirkuit gitu lah. Jadi kayak lutut lo, bagian lutut tuh bakalan naik. Beda sama motor matic kayak gini, yang lo bakalan comfort banget, bakalan nyaman banget. Beda sama kayak gini yang bener-bener lo kayak nyiksa banget kaki lo, bagian kaki lo. Gua sih biasanya berasa kayak di bagian paha ya, bagian paha sama bagian lutut tuh kayak berasa banget pegel ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa ya, agak tinggi sih. Jadi kayak motor ini tuh gue nggak tahu ya diameter ya, gue lupa. Kalau nggak salah seat height-nya itu kalau nggak salah 820 deh kalau nggak salah ya. Jadi kayak posisinya lo dari bawah, dari lo nginjek bagian bawah kayak dasar gitu, sampai lo naik di depannya itu kayak tinggi banget. Jadi kayak misalnya lo yang tingginya 165 kayak gitu, itu lo bakalan berasa banget pegelnya, kayak jinjit gitu buat nahan motor ini. Ya cuma meskipun kayak banyak banget sekarang kayak ada yang ngakalin misalnya dia ganti soknya tuh kayak diturunin gitu. Jadi di bagian bawahnya ini lo lihat letter L kayak gini, itu biasanya diturunin sama mereka, diganti letter L yang kecil, jadi biasanya agak sedikit turun ya, kayak gitu sih. Itu minus-minus yang gue kasih tahu ya kalau lo naik motor ini, atau lo berencana beli motor fairing kayak gini gitu. Cuma kalau plusnya apa ya, kayaknya nggak ada plusnya sih. Naik motor itu kayak nggak ada plusnya. Jadi cuma kayak sekedar buat pride doang, pride saat lo di jalanan, terus lo kayak ngerasa apa ya, kayak lo kayak ngerasa ada di sirkuit. Meskipun itu sebenarnya nggak banget buat dicontoh ya. Cuma karena hobi gue dari zaman gue masih SD, gue ngeliat saudara-saudara gue, kayak ngeliat paman gue sebenarnya. Zaman gue SD tuh gue kayak udah diracunin sama paman gue. Kalau lo masih inget beberapa puluhan tahun yang lalu, kalau lo ngeliat kalau nggak salah NSR dari Suzuki, terus lo ngeliat RXZ yang Yamaha yang biasanya tandemnya RX King. Nah dulu paman gue tuh punya itu. Jadi gue kayak ngeliat mereka punya motor kayak gitu tuh kayak racun banget cuy. Itu yang buat gue kayak punya dream bike aja saat itu ya. Saat gue kecil gue punya kayak dream bike buat saat itu. Gue nggak ngerti motor, tapi satu hal yang gue pingin atau mimpi gue pengen punya motor yang full fairing. Itu sih ya, jadi apa ya, kayak toxic gue lah sampai gue sekarang ini. Cuma sekarang ini gue kayak udah ngerasa capek sih, begel juga, nggak tahu lah ini bakal dilanjutin lagi apa enggak. Oke, lanjut lagi ya. Gue tadi agak sedikit miss, gue nggak tahu apa yang harus gue omongin. Gue nggak tahu, gue kayak masih baru mulai belajar. Jadi sorry kalau misalnya kayak videonya kayak putus-putus gitu, atau terkesan ada kayak editannya. Gue mau ngebahas bagian suspensi ya. Kalau yang gue suka bedanya motor ini ya sama motor-motor 150cc yang lain, misalnya kayak CBR atau GSX, waktu itu perbandingan atau riset kecil ya, yang jadi pertimbangan gue saat gue beli motor ini, itu di bagian kaki-kakinya. Kayak lo lihat di bagian sini, tuh kayak udah suspensinya udah up and down ya. Jadi beda sama kayak kalau lo lihat CBR, bukan CBR yang lama ya. Gue nggak ngomong CBR yang baru launching kemarin, karena baru yang
baru launching kemarin itu dia udah up and down kayak. Dulu pertimbangan gue beli ini tahun 2018 itu karena suspensinya itu udah up and down, jadi kayak ala moge gitu lah. Itu yang pertama, karena suspensinya itu kayak nggak mainstream, beda gitu sama suspensi yang motor-motor mainstream pada umumnya. Nah, suspensinya udah up and down, terus dia sama deh, udah pakai cakram semua untuk bagian depan ya. Terus di bagian ban depannya dia tuh udah ukuran lumayan besar. Seingat gue, gue lupa, kalau nggak salah 80 ya, 100/80 ya, seingat gue ya, 100/80 ini bagian ukuran ban depannya. Jadi kayak suspensinya udah up and down. Terus di bagian belakangnya, swing armnya, lo kalau perhatiin detail, ini agak kotor. Udah berapa hari nggak gue, mungkin udah hampir 3 minggu nggak ada gue cuci, nggak ada apa-apa. Di bagian armnya tuh udah kayak pakai banana kayak banana swing arm. Jadi kayak misalnya biasanya tuh kalau misalnya motor-motor yang mainstream atau kayak umumnya, dia tuh kayak gue bilangnya apa ya, kayak datar gitu loh, jadi kayak cuma lurusan gini doang. Nah itu yang bikin gue kayak ya jadi tertarik beli motor ini. Yang awalnya gue bilang gue pengen beli R25 sebenarnya, cuma saat gue datang ke Yamaha-nya, kalau nggak salah nih motor ini iklannya nggak ada ya, kalau nggak salah saat itu nggak ada iklannya. Dan gue tiba-tiba ke Yamaha, terus gue megang uang cash setelah gue jual motor fiction gue beli R25. Terus tiba-tiba gue liat ada motor kayak gini yang menurut gue badannya agak besar. Terus cicilannya tuh kayak bisa gue bayar gitu, cicilannya kayak bisa gue bayar. Jadi gue pertimbangannya itu, jadi ngambil motor ini. Sebenarnya agak sedikit menyesal karena gue beralih ke motor yang cc-nya sama, meskipun teknologinya beda ya. Kayak dia udah ada udah ada yang namanya slipper clutch. Bagi yang nggak tahu slipper clutch itu apa, slipper clutch itu kayak semacam teknologi di dalam motornya. Jadi teknologi dalam motor ini supaya kalau saat lo kayak menurunin gigi mendadak, itu biasanya kayak dipakai sama orang-orang yang suka nyirkuit ya. Jadi kayak misalnya kalau lo misalnya notice orang yang suka nyirkuit ya, kayak disentul gitu misalnya. Gue belum pernah sih. Gue belum pernah bawa motor ini kesentul. Pengen sometimes gue pengen nyobain motor ini kayak dibawa ke Sentul. Gue pengen tahu experience itu kayak apa gitu, karena gue belum pernah nyobain, cuma mimpi aja sampai saat ini. Tapi kepengen buat gue Sentul. Oke, balik lagi ya, kayak slipper clutch itu sebenarnya itu teknologi yang biasanya dipakai, gue ngomongnya pembalap ya, bukan pembalap sih sebenarnya, tapi kayak teknologi tambahan. Karena di zaman sekarang, even itu mobil sekalipun, itu tuh udah banyak banget teknologi tambahan kan, kayak misalnya ABS. Gue nggak tahu ABS itu pertama kali keluar kapan ya, tapi ABS itu kayak ngebantu banget saat lo nge-brake, saat lo ada pengereman mendadak. Jadi kayak misalnya kalau nggak salah ya, ini kayak sotoy-sotoyan gue lagi, kayak misalnya saat lo ngerem itu bagian roda lo atau cakram lo tuh nggak bakal ngunci secara mendadak, karena ada sensor, ada sistem yang kayak ngebaca biar saat lo ngerem tuh masih tetap smooth. Jadi lo nggak bakalan yang namanya kayak crash, atau misalnya lo bakalan bakalan kayak slip gitu ban. Gue nggak tahu kalau mobil ya, karena gue nggak punya experience apa di mobil. Tapi kok di motor ada namanya teknologi slipper clutch. Slipper clutch itu kayak teknologi dimana lo saat lo nurunin gigi, jadi misalnya lo dari gigi 5, tiba-tiba lo saat lo nikung atau lagi lo cornering, tiba-tiba lo harus nurunin gigi lo, karena ini kan motor kopling ya, ini motor kopling. Jadi kayak misalnya lo dari gigi 5 turun ke gigi 2, itu pergerakan sensor buat penurunan giginya itu bakalan smooth. Kayak misalnya contoh gue bisa ngasih settingan di sini di motor gue ini. Kayak misalnya gue gini ya, gue kameranya agak sedikit jelek sih, ini gue ngerekam dari HP ya, jadi kayak misalnya ini kan bagian kilometer, jelas nggak sih? Oke, ini kayak bagian kilometer ya, ini kayak bagian kilometer gitu. Nah ini bagian trip itu kayak misalnya
eh, apa ya, kayak misalnya jarak tempuh. Jadi misalnya lu dari sini mau ke puncak, terus habis itu lu mau mengetahui jarak tempuhnya dari sini ke puncak, itu berapa kilometer, lu settingannya tuh di sini. Sebenarnya ini settingan motor standar sih, tapi gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah nyobain motor-motor yang lain. Kalau settingan motor ini tuh kayak gini, jadi kayak misalnya lu bakalan tahu gitu berapa kilometer ya jarak tempuh. BDD 7.500 itu gue lupa ya, kalau nggak salah ini waktu pas gue ke Lampung sih, udah lama banget. Gue ke Raja Basa, terus gue ke, aduh gue lupa banget sih, itu udah setahun lebih lah. Ini nggak pernah gue riset lagi. Terus lanjut lagi, ini jam. Ini gue coba ngasih tahu ya teknologi yang ada di motor ini. Ini jam. Kayaknya sama di motor ada sih. Dan ini kalau ini kayak stopwatch gitu. Kayak misalnya lo lagi di sirkuit. Nah, lo mau mengetahui kecepatan lo dan best time lo tuh berapa di satu lap. Lo bakal tahu kalau lo pakai fitur ini. Ini nggak pernah gue pakai karena gue nggak pernah juga ke sirkuit. Ini teknologi misalnya jarak kecepatan lo saat lo mau setting sesuatu ya. Misalnya lo dari sini. Misalnya lo mau setting dari Cibinong. Dari Cibinong lo ke Depok. Lo mau mengetahui jarak kecepatan lo berapa detik, itu dari sini. Apalagi ya, banyak sih yang belum gue kulik sebenarnya dari motor ini. By the way, kayak gitulah, itu kayak review singkat teknologi yang ada di motor ini. Terus apalagi ya, kayak gue pengen ngebahas, gue gak ngerti lagi siapa yang mau gue bahas. Soalnya ini sebenarnya motor standar banget ya, untuk ala orang kayak middle ke bawah ya biasa aja sih ya. Itu kayak review singkat kayak experience gue lah, kayak experience gue buat selama gue naik motor ini. Ya pasti kayak kalian yang nggak suka kayak misalnya pegel-pegel ini sebenarnya sangat-sangat tidak recommended banget, karena ya tadi gue bilang stangnya tuh udah bener pegel banget dan melelahkan banget ya motor ini. Kayak lo ngejar sesuatu tapi nggak pada dapat. Oke, itu hal yang berbeda mungkin. Kayak ini review singkat dari gue. Ya gue nggak tahu subscriber lama yang di channel ini bakalan suka apa enggak. Gue minta maaf banget kalau misalnya review gue ini kayak nggak jelas. Tapi gue bikin konten ini juga kayak sambil belajar gitu. Ya kalau misalnya kalian kurang suka, ya gue minta maaf banget kalau video yang gue buat tuh kayak nggak jelas. Thank you dari gue. See you next video. Until next time. Bye.